Selamat datang ke kuliah kinetika reaksi berkatalis homogen dengan saya Otabani MT. Sebelum kita menelusuri mengenai kinetika katalis, kita akan melihat sebenarnya katalis ini dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama itu adalah katalis biokimia, atau juga kita sebut enzim ya. Operasinya itu pada temperatur ambien. Katalis biokimia ini dapat ditemukan ya dari makhluk hidup dan memang diproduksinya itu dengan mengekstraknya dari makhluk hidup. Nah, contoh ini adalah enzim peptik. Katalis jenis yang kedua itu adalah katalis buatan. Biasanya beroperasi pada suhu tinggi. Kebanyakan itu berbentuk padatan. Nah, katalis buatan ini bertanggung jawab dalam 50% lebih proses industri saat ini. Contohnya itu yang paling populer mungkin adalah nikel yang dipakai di mana-mana. Pembahasan kinetika kita kali ini itu akan dibatasi ke katalis buatan. Untuk kinetika enzim akan dibahas secara tersendiri. Nah, beberapa pengamatan umum yang mengenai katalis. Yang pertama itu mengenai pemilihan katalis untuk mempercepat suatu reaksi. Sampai saat ini belum ada petunjuk untuk pemilihan katalis yang solid. Ya. Jadi untuk mengetahui reaksi ini lebih baik memakai katalis mana, itu caranya kita pakai trial error. Nah, kalau hasilnya bagus baru kita gunakan. Nah, yang kedua mengenai katalis ini adalah bahwa duplikasi yang berdasarkan konstitusi kimia saja itu tidak cukup ya, tidak menjamin adanya aktivitas katalis setelah direplikasi. Jadi maksud dari berdasarkan konstitusi kimia saja itu maksudnya adalah kalau misalnya kita buat katalis nikel ya dengan metode yang berbeda, hasilnya itu aktivitasnya mungkin berbeda. Ya, walaupun sama-sama terbuat dari nikel. Jadi dari hasil pengamatan diketahui bahwa struktur fisik atau kristalin dari suatu katalis itu berhubungan juga dengan aktivitas dari katalisnya. Nah, ada fakta yang mendukung hal tersebut, yaitu kalau kita memanaskan suatu katalis di atas temperatur kritis tertentu ya, aktivitas dari katalis itu bisa hilang. Nah, seringkali hilangnya itu permanen, artinya nggak bisa digunakan lagi. Nah, sehingga saat ini penelitian katalis itu dipusatkan pada struktur permukaan padatannya. Nah, observasi selanjutnya itu mengenai aksi katalis. Jadi ada beberapa teori atau dugaan ya, bagaimana katalis itu mempercepat reaksi. Nah, yang pertama itu diduga molekul reaktan itu diubah duluan. Ya, bisa juga diberi tenaga atau diaktifkan gitu ya. Atau juga dipengaruhi untuk membentuk intermediate di dekat permukaan katalis. Nah, untuk menjelaskan detail dari aksi tersebut ya, ada 3 teori. Teori yang pertama itu intermediate itu dipandang sebagai asosiasi molekul reaktan dengan suatu daerah di permukaan atau molekul tersebut menempel ke permukaan. Kemudian ya seperti tadi, setelah menempel itu molekulnya itu berubah atau semakin bertenaga atau yang lain-lain. Teori yang kedua itu molekul diduga bergerak turun ya ke atmosfer dekat permukaan dan dipengaruhi gaya permukaan. Nah, di sini ya molekul-molekulnya tak bebas bergerak, tetapi sudah termodifikasi. Jadi agak beda dengan teori pertama yang dia menempel, artinya dia tidak bergerak-gerak lagi. Teori ketiga itu, permukaan katalis itu menghasilkan suatu radikal. Ya, kemudian radikal ini masuk kembali ke dalam arus gas utama atau arus umpan. Kemudian radikal ini akan memicu ya suatu reaksi berantai dengan molekul-molekul segar sampai akhirnya dia hancur sendiri. Ya, kita tahu bahwa radikal bebas itu
punya waktu hidup ya yang singkat. Nah, teori ketiga ini beda dengan dua teori lainnya, karena dua teori lain itu dia menganggap bahwa reaksi itu terjadi di permukaan. Tetapi yang ketiga ini, ya, teorinya menganggap bahwa katalis itu hanya suatu penghasil anggaplah reaktan yang ketiga, ya, berbentuk radikal bebas. Nah, observasi selanjutnya itu mengenai teori keadaan transisi, ya, yaitu bahwa penggunaan katalis ini menurunkan rintangan energi potensial. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang kelima, ya, sekali lagi saya tekankan bahwa katalis itu dapat mempercepat suatu reaksi, tetapi tidak menggeser kesetimbangan atau titik akhir dari suatu reaksi. Kesetimbangan itu hanya ditentukan oleh termodinamika. Nah, ada kasus ya katalis itu bisa menggeser ya, tapi secara umum tidak menggeser. Yang keenam, ya, yang tadi ya, permukaan padatan itu berhubungan dengan aktivitas katalis. Nah, sehingga biasanya untuk katalis, kita menginginkan katalis itu punya permukaan luas, ya. Bahkan bisa seukuran lapangan sepak bola per sentimeter kubik dari katalisnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan-tahapan dalam reaksi katalitik. Jadi coba Anda bayangkan ya, ada suatu partikel katalis dalam umpan A. Nah, bagaimana laju reaksi A itu berubah ya kalau kita tambahkan katalis ini? Nah, kalau kita tinjau ya, laju reaksi A ini secara keseluruhan mungkin ya dipengaruhi oleh salah satu dari 5 faktor berikut. Yang pertama itu adalah kinetika permukaan. Yang tadi ya, ada teori bahwa reaksi itu terjadi di permukaan katalis. Di sini kita membahas katalis padat ya. Jadi kinetika permukaan ini ya mungkin melibatkan absorpsi reaktan A ke permukaan, reaksi yang sebenarnya di permukaan, kemudian desorpsi produk itu kembali ke arus gas. Jadi untuk kinetika permukaan ini ada pengaruh dari absorpsi maupun desorpsi. Nah, yang kedua itu adalah tahanan difusi pori. Jadi kita tahu bahwa partikel katalis padat itu biasanya punya banyak sekali pori. Ya, porinya itu, berkat pori-porinya itulah luas permukaan katalis itu bisa seluas lapangan sepak bola ya per sentimeter kubiknya. Nah, ketika memasuki pori-pori ini ya, yang terjadi adalah partikel itu melambat ya untuk masuk ke dalam pori-pori ini. Jadi ada kemungkinan partikel ini karena lambat ya, jadinya yang menghambat kinetika keseluruhan itu adalah difusinya, difusi dari partikelnya ya. Atau bisa juga yang menjadi limitingnya itu adalah kecepatan reaksi. Nah, itu nanti kita bahas. Yang ketiga itu ada delta T partikel atau gradien temperatur di dalam partikel. Nah, kita tahu bahwa kalau ada beda suhu maka akan ada beda kecepatan reaksi. Jadi ini sudah pasti mempengaruhi kinetika. Nah, yang keempat itu adalah gradien temperatur di film ya. Kita sudah pernah membahas mengenai film ya di sini. Setelah antarmuka antara padatan dan gas atau padatan dan cairan biasanya ada film yang stagnan.
Nah, kemudian yang terakhir itu adalah tahanan difusi dari filmnya tersendiri. Nah, ini juga udah pernah kita bahas. Nah, selanjutnya kita sebenarnya hanya akan membatasi pembahasan untuk kuliah kita ini hanya sampai di partikel katalis berpori, ya. Untuk yang lain-lain itu tidak akan kita bahas. Nah, jadi kalau Anda perhatikan, untuk partikel katalis berpori ini ada beberapa kemungkinan, ya. Faktor-faktor ini bisa mempengaruhi. Anda lihat yang pertama itu adalah surface reaction. Surface reaction ini yang disebut dengan kinetika permukaan tadi. Jadi ini bisa jadi menjadi faktor pembatasnya, ya. Kemudian difusi pori ini juga berperan besar, ya, untuk kinetika partikel katalis berpori. Nah, sisanya itu jarang, ya, tidak dominan, sehingga pembahasan kita itu kita batasi, ya, untuk materi ini hanya sampai di difusi pori. Contohnya, yang pertama ini contohnya untuk reaksi A ditambah B menjadi R ditambah S. Kalau ekspresi lajunya kita kembangkan, tentu saat kita mengembangkan ini kita harus selalu melihat, ya, yang mana yang mengontrol reaksi kita. Yang mengontrol di sini adalah tahapan yang terjadinya paling lambat. Nah, jadi kasus di sini absorpsi A itu yang paling lambat. Kemudian
ada juga material inert berupa U di dalam umpan. Nah, laju reaksinya akan nampak seperti berikut ini. Begitu juga untuk kasus-kasus lain ya, kalau molekul-molekul A dan B itu saling berdampingan dan reaksi yang inilah yang mengontrol, maka bentuk ekspresinya seperti ini. Nah, mengenai cara untuk mendapatkan ekspresi seperti ini akan dijelaskan secara tersendiri ya di materi yang akan saya unggah ya ke learning USU nanti. Sekarang kita akan lihat ya, sebenarnya persamaan laju barusan ini ya kita nggak akan pakai dalam pembahasan kinetika selanjutnya. Itulah sebabnya saya tidak membahas terlalu detail. Ada alasannya. Alasannya itu karena kebanyakan data konversi katalitik ya, itu dapat disesuaikan ke ekspresi laju OD1 atau laju ke OD ke N yang sederhana. Nah, jadi kalau Anda masih ragu, sebenarnya ada beberapa argumen mengenai penggunaan ekspresi yang kompleks tadi. Argumen pertama, ini yang pro terhadap penggunaan ekspresi laju kinetik yang kompleks tadi, itu adalah prediktibilitas dan kebenarannya. Ya. Jadi, ketika kita menggunakan ekspresi yang kompleks tadi, ekstrapolasi ke kondisi yang baru itu lebih aman. Ya. Jadi, dia prediksinya itu lebih tepat. Kemudian, kalau kita mengembangkan menggunakan ekspresi yang kompleks tadi, itu dia juga meningkatkan pengetahuan mengenai apa sih yang terjadi di dalam katalis, sehingga bisa menghasilkan katalis yang lebih baik. Jadi itu yang pertama. Nah, argumen yang kontra terhadap penggunaan ekspresi tadi, itu yang pertama adalah sulit menemukan mekanisme sebenarnya. Ya. Jadi, coba bayangkan ya, kalau Anda punya data konversi tadi, kemudian Anda ingin menemukan sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam katalis itu, laju mana yang mengontrol laju mana. Nah, sewaktu Anda menggunakan ekspresi yang barusan, ada banyak kasus ya, mulai dari kasus reaksi yang mengontrol, adsorpsi ini yang mengontrol, dan seterusnya. Kita harus mencoba fitting ya data kita itu dengan ekspresi lajunya. Ekspresi lajunya itu sendiri sangat kompleks dan terdiri dari banyak parameter. Nah, jadi bisa jadi ya, ketika kita melakukan fitting, beberapa ekspresi itu cocok. Tapi ekspresi yang cocok ini belum tentu merupakan mekanisme yang sebenarnya. Nah, Anda mungkin masih ingat latihan menggunakan jurnal yang kita lakukan sebelumnya. Ada satu jurnal yang di dalamnya itu dia mencoba berbagai ekspresi laju ya. Ekspresi laju untuk reaksinya, dan diketahui bahwa ternyata banyak sekali laju-laju yang berbeda ekspresinya, itu pun fitnya itu lumayan cocok. Nah, itulah yang terjadi. Jadi karena ada kemungkinan banyak ya ekspresi laju yang cocok, sehingga kita nggak tahu yang mana yang benar, atau bahkan nggak ada sama sekali yang cocok. Nah, itu adalah kendala untuk penggunaan ekspresi yang kompleks tadi ya. Jadi kalau kita nggak tahu yang mana yang cocok ya, kita hanya menggunakan kira-kira dari sekian banyak yang kita uji, ternyata ini yang nampaknya paling cocok. Nah, padahal sebenarnya yang paling cocok ini kan kita nggak tahu ya, yaitu betulan memang mekanismenya seperti itu atau bukan. Jadinya menggunakan cara seperti ini sama aja dengan ketika kita cocokkan ke laju OD1. Dia mungkin bukan menggambarkan mekanisme sebenarnya, dia hanya dicocokkan sesuai dengan datanya saja. Jadi apa bedanya? Nah, jadi itu argumen kedua. Argumen ketiga,
itu adalah ketika kita ingin menggabungkan dengan laju tahapan lain. Jadi ini hanya pembahasan untuk kinetika permukaan. Kita belum membahas mengenai difusi pori, gradien temperatur, dan seterusnya. Nah, kalau itu diikut sertakan, sangat sulit sekali menggabungkannya dengan tahapan lain. Nah, sekian dulu untuk materi kuliah ini. Kita break sebentar, kita akan lanjut nanti